Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin. Amal ba'd. Melanjutkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memelihara masyarakat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memelihara masyarakat Islam dengan secara pengerogolan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini sejak sebelum Masehi sudah hidup di Madinah, di Yasrib, sehingga turun ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kamu. Di waktu suatu kaum bermaksud kehendak memanjangkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Berita pengkhianatan Bani Quraisyah ini mengemparkan kaum muslimin. Rasulullah segera mengutus dua orang sahabatnya, Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, kepala suku Khazraj, kepada Banu Quraisyah untuk menasehati mereka agar mereka jangan meneruskan pengkhianatan itu. Setibanya kedua utusan itu ke tempat kepala Banu Quraisyah, Ka'ab bin Asad, keduanya segera menyampaikan pesan-pesan Rasulullah. Akan tetapi mereka ditolak dengan sikap yang kasar dan penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Pengkhianatan terus dilakukannya. Pengkhianatan Bani Quraisyah ini sangat menyusahkan kaum muslimin dan menakutkan hati mereka. Karena orang Yahudi itu berada dalam kota Madinah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan sekutu Al-Ahzab itu bercerai-berai pulang kembali ke negeri masing-masing tanpa membawa hasil sama sekali. Tinggallah sekarang Bani Quraisyah sendirian. Nabi beserta kaum muslimin segera membuat perhitungan dengan para pengkhianat ini. Setelah 25 hari lamanya mereka dikepung dan dalam benteng. Mereka mau menyerah kepada Nabi dengan syarat bahwa yang akan menjadi hakim atas perbuatan mereka ialah Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima syarat itu. Sesudah mempertimbangkan sematang-matangnya, Sa'ad kemudian menjatuhkan hukuman mati. Laki-laki mereka dibunuh, sedang wanita dan anak-anak mereka ditawan. Hukuman demikian adalah wajar bagi pengkhianat-pengkhianat masyarakat yang sedang dalam keadaan perang. Lebih-lebih pengkhianatan itu dilakukan ketika musuh sedang melancarkan serangannya. Masyarakat Islam di Madinah, masyarakat yang baru tumbuh, masyarakat yang sedang berevolusi
revolusi mereka membina suatu negara di atas konsepsi baru Islam dengan mengadakan pembinaan suatu negara di atas konsepsi baru, mengadakan pendobrakan unsur-unsur lama secara revolusioner, maka wajarlah bila pada berlaku hukum perang, hukum revolusi, karena sifat perbuatan mereka itu peronggotan dari dalam. Akibat perbuatan mereka itu dapat mematikan semangat Islam dengan diunyapkannya orang-orang Yahudi itu. Berakhirlah riwayat mereka di kota Madinah ini. Umat Islam merasa aman dan tentram dalam kota Madinah. Mereka mendapat kesempatan seluas-luasnya menyusun dan membangun masyarakatnya. Jadi kesimpulannya, berita pengkhianatan dari Bani Quraisyah itu mengemparkan kaum muslimin. Rasulullah segera mengutus 2 orang sahabatnya, Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus, dan Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah menyepakati perjanjian itu kepada Bani Quraisyah dengan kepala perjanjian itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz melakukan hukuman laki-laki yang berkhianat akan dibunuh, dan wanita-wanita dan anak-anak perempuan akan ditawan yang berkhianat. Insya Allah apa yang disampaikan saya bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.